Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Luizar akan menjelaskan tentang pengertian surat dinas. Menurut Arifin, tahun 1996, halaman 2 menyatakan bahwa surat adalah salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain. Bisa jadi orang lain, instansi, atau organisasi. Surat dinas atau surat resmi adalah surat dari satu pihak lain yang berisi informasi yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan instansi yang bersangkutan. Dalam sebuah komunikasi resmi kebanggaan, keberadaan surat dinas menjadi penting. Surat dinas biasanya digunakan untuk urusan resmi dengan bentuk surat yang terstandar dan bahasa surat yang formal. Surat dinas dapat dipakai secara perorangan maupun lembaga, baik pemerintahan maupun swasta. Surat dinas merujuk kepada kepentingan kedinasan. Aturan pembuatan dan penulisan surat dinas tentu saja mengikuti aturan yang resmi. Penulisan surat dinas tidak boleh sembarangan nulis surat dinas. Lalu, selanjutnya ada syarat-syarat surat dinas yang baik, yaitu formatnya menarik, tidak terlalu panjang dan bertele-tele, memakai bahasa yang jelas dan padat. Surat harus adab, artinya pernyataan harus dikemukakan itu sopan dan tidak menyinggung perasaan si penerima. Surat dinas harus ada ciri-ciri formal atau ciri-ciri kedinasan dan harus ada keseragaman pola bentuk. Surat dinas biasanya dikirim oleh kantor pemerintahan ke orang atau kantor lain. Surat dinas memiliki beberapa bagian. Surat dinas memiliki beberapa bagian. Bagian itu dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, kepala surat, yang kedua pembuka surat, yang ketiga tubuh surat, dan yang keempat penutup surat. Struktur surat penjualan atau niaga. Terdapat 6 struktur surat penjualan atau niaga, yaitu kop surat, tanggal surat, identitas penerima surat, isi, paragraf penutup, dan kolom penerima. Yang pertama adalah kop surat. Pada bagian ini dimuat identitas instansi, perusahaan atau nama pribadi sebagai pihak penjual. Dalam format yang formal, Anda bisa menyematkan kop surat dengan logo instansi, nama instansi, alamat, atau kontak instansi jika ada. Yang kedua adalah tanggal surat. Tanggal surat sangat perlu ditulis sebagai bentuk kesesuaian isi surat untuk digunakan sebagai alat mengecek keaslian penulisan. Yang ketiga adalah identitas penerimaan surat. Identitas penerimaan surat ini harus ditulis dengan jelas sesuai dalam bagian ini bisa langsung ditulis nama penerima atau nama perusahaan. Yang keempat adalah isi. Isi yaitu maksud penulis yang akan disampaikan secara jelas dan singkat serta bisa menampilkan detail transaksi atau detail penjualan yang sesuai. Yang kelima adalah paragraf penutup. Di dalam paragraf penutup ini, Anda bisa menyematkan kalimat terima kasih atau jenis kalimat lain yang ditunjukkan kepada si pembaca. Yang keenam adalah kolom pengirim. Di bagian akhir surat, Anda perlu menyematkan kolom pengirim baik di bagian bawah kanan ataupun kiri. Surat niaga. Surat niaga atau surat penjualan adalah jenis dokumen yang memuat tentang penawaran hingga transaksi jual beli antar dua pihak. Surat ini hanya berlaku pada saat penjualan yang memiliki struktur dan konsep penulisan. Meski sama dengan penulisan surat lainnya, tetapi surat ini memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda menurut jenisnya. Alat komunikasi ini tertulis
untuk menyampaikan berita atau informasi yang berisi tentang hal yang berhubungan dengan penawaran barang-barang berhubungan dengan kegiatan dagang. Surat niaga berfungsi untuk bukti kelegalan jual beli, dijadikan landasan hukum, pegangan jangka panjang, jadi instrumen untuk melakukan tindak lanjut, jadi pendukung dokumen lainnya. Jenis surat niaga ada beberapa, yaitu 1. Surat permintaan penawaran, 2. Surat penawaran, 3. Surat pembelian, 4. Surat keluhan atau klaim, 5. Surat kuasa, dan yang keenam surat perjanjian jual beli.